Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kalian semuanya, kalian harus hidup sehat, hidup bersih, jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, makan teratur supaya kalian terhindar dari segala macam penyakit, apalagi sekarang lagi marak-maraknya penyakit COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Wati untuk mata pelajaran komunikasi bisnis. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media komunikasi. Ya, minggu yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai media atau unsur-unsur komunikasi bisnis, yaitu salah satunya mengenai media komunikasi. Ya, yang mana media komunikasi adalah saluran, sarana yang dipakai oleh komunikator untuk menyampaikan idenya, beritanya, pesannya kepada komunikan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media. Nah, di sini media komunikasi itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama yaitu media komunikasi audio. Kemudian yang kedua media komunikasi visual. Dan yang terakhir yaitu media komunikasi audiovisual. Coba perhatikan. Media komunikasi audio ya adalah media komunikasi yang dirancang untuk dapat difahami dengan cara didengar. Jadi media komunikasi audio itu suatu media yang dirancang untuk supaya difahami dengan cara didengar. Ya, apa saja contohnya? Baiklah, ini dia contohnya. Oke, tadi kalian sudah melihat contoh dari media komunikasi audio. Jadi media atau sarana yang digunakan dalam berkomunikasi secara audio itu yang bisa didengar, audio. Kira-kira apa? Nah, tadi kan kalian sudah melihat contohnya seperti telepon, kemudian radio ya. Dari radio itu kita bisa mendapatkan komunikasi ya, berita misalkan. Itu dari radio, kita hanya bisa mendengar saja tanpa melihat. Nah, itu contoh dari komunikasi audio. Kalau misalkan apa HP masuk ke dalam contoh komunikasi audio, karena telepon atau handphone itu suatu media yang bisa kita gunakan hanya dengan didengar saja. Kalau misalkan tanpa video call nih ya. Maksudnya di sini komunikasi atau ngobrolnya itu hanya lewat telepon aja. Halo, lagi di mana? Apa kabar? Sudah makan atau belum? Nah, itu komunikasi dengan menggunakan telepon. Nah, di sini komunikator harus pintar ya, mau menggunakan media apa ya untuk berkomunikasinya. Kalau misalkan dekat, nggak usah ada media, langsung saja. Kalau jauh, Majalengka, Jakarta, Majalengka, Bandung, tidak harus kita langsung pengen ngobrol langsung harus ke Jakarta, tidak. Tetapi bisa menggunakan media lewat telepon. Oke. Yang kedua, media visual. Nah, visual. Oke, dengarkan. Media komunikasi visual adalah media komunikasi yang dirancang untuk dapat difahami melalui penglihatan. Visual, penglihatan saja tanpa adanya suara atau didengar. Jadi media ini hanya dapat difahami dengan penglihatan saja. Tahu?
hanya bisa dilihat saja. Kita melihat, kita mampu mengartikan, atau misalkan maksud dari maksud dari lukisan atau gambar, kita tahu maksudnya apa. Nah, itu visual. Atau kita lihat, oke, ini adalah contoh komunikasi atau media komunikasi visual. Oke, tadi kalian sudah melihat macam-macam contoh untuk media komunikasi visual, yaitu ada koran, ada gambar ya, poster. Nah, itu dengan cara kita lihat, misalkan ada poster besar ya, kita lihat gambarnya gitu, oh iya ya maksudnya ini. Misalkan foto juga bisa, foto misalkan ada foto waktu liburan, itu hanya foto saja, tapi orang lihat dengan melihat foto itu jadi tahu, wah ini kayaknya lagi liburan di pantai atau apa. Itu komunikasi visual. Jadi mereka hanya melihat dari gambar, dari foto ya, tapi mereka mampu untuk membacanya. Itu ada info, ada pesan yang disampaikan walau hanya dari gambar saja. Misalkan dari lukisan ya, lukisan ada gambar-gambar yang kata orang yang pintar ngelukis sih bagus mungkin ya, kemudian oh maksud dari lukisan ini ternyata itu contoh orang yang mampu berkomunikasi dengan hanya gambar saja. Itu komunikasi visual. Oke, lanjutkan ke nomor 3, yaitu media komunikasi audio visual. Nah, ini gabungan audio didengar, visual dilihat, berarti gabungan dari audio dan visual. Coba dengarkan. Media komunikasi audio visual yaitu media komunikasi yang dirancang untuk dapat difahami melalui pendengaran dan penglihatan. Baiklah, ini contoh untuk media komunikasi audio visual. Nah, itu tadi contoh untuk media komunikasi audio visual. Itu salah satunya televisi. Kenapa kok televisi masuk ke dalam contoh media komunikasi visual? Coba bayangkan kalau misalkan TV atau televisi yang kita bisa dengar dan juga bisa lihat ya, film yang ada di TV tersebut kita mampu membuat suatu kesimpulan, kita mampu untuk menceritakan gitu. Oh, film kemarin itu ternyata isinya mengenai itu pesan yang terkandung di dalam film tersebut yang ada di televisi itu, kalian mampu mengambilnya, kalian mampu mencernanya. Informasi yang ada atau pesan yang ada di dalam film tersebut kalian udah mampu. Itu komunikasi audio visual. Coba bayangin kalau misalkan film tadi cuma ada gambar saja tanpa ada suara, kesel nggak? Kesel dong. Masa kita nonton film kita nggak bisa denger si A si B ngomong apa? Ngerti nggak kalau tanpa didengar? Tidak akan mengerti. Udah ada loh sebenarnya gambarnya gitu, mereka adegannya misalkan lagi ribut-ribut, lagi ngapain gitu, tapi nggak enak kalau misalkan nggak ada suaranya. Karena televisi itu contoh dari media audio visual. Kalau misalkan hanya visual saja tidak enak, informasinya kalian nggak akan bisa nangkep maksud atau pesan yang terkandung di dalam berita tersebut atau film tersebut, kalian nggak akan bisa ambil apa sih maksud film itu, gak kedengeran. Coba orang yang lagi berita ya kan, informasi berita, cuman mulutnya begini tanpa ada suara, mampu nggak kalian menangkap itu
itu lagi ngomong apa, berita yang disampaikan tentang apa, nggak akan bisa ya. Itu salah satu dari contoh media komunikasi audio visual. Begitupun dengan video-video ya yang ada di YouTube, kemudian yang ada di internet, itu masuk ke audio visual dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, penjelasan mengenai jenis-jenis media komunikasi yang tadi sudah Ibu sebutkan ada 3 ya, media komunikasi audio, media komunikasi visual, dan media komunikasi audio visual. Semuanya itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namanya juga ciptaan manusia ya, kita saja sebagai makhluk ciptaan Allah tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, semuanya ada lebih dan kurangnya. Begitupun juga dengan ini media komunikasi audio, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Media komunikasi visual, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Begitupun juga dengan media komunikasi audio visual. Apa itu kelebihan dan kelemahannya? Mari kita lihat. Nah anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat apa itu dari kelebihan atau kekurangan dari 3 jenis media tadi ya. Namanya juga ciptaan manusia, kita pun juga sebagai ciptaan Allah tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan ada kelebihannya. Nah kalian tadi sudah melihat apa itu kelemahan, apa itu kelebihannya dari media yang tidak 3 tadi. Nah sekarang kira-kira yang lebih baik buat kalian media yang mana ya yang dipakai ya, apakah audio, apakah visual, ataukah dua-duanya? Silahkan. Oke, baiklah anak-anak, pembahasan hari ini sudah beres. Nah, di akhir, seperti biasa, di akhir pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, sebagai evaluasinya, Ibu mau kalian berbagi pengalaman kalian pada waktu kalian berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan sahabat pena, ataupun dengan siapapun. Kalian nanti tulis pengalaman kalian berkomunikasi dengan siapa, menggunakan media apa, kendalanya kira-kira apa saja. Oke anak-anak, paham? Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.